Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul huda. Wa ba'du, para pemirsa, shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan dan seluruh kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari gelapnya kejahilian, kesyirikan menuju cahaya terang yang disinari dengan iman wal Islam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia adalah mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menginformasikan kepada kita, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap kita adalah anak cucu Adam yang senantiasa melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, andai kata ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang berbuat dosa, maka Allah matikan semuanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan hamba-hamba yang berdosa. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, menunjukkan sifat Ghaffarnya Allah. Betapa Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Tawwab, Maha penerima taubat, dan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun, Maha pemaaf terhadap hamba-hambanya yang telah melakukan begitu banyak kesalahan. Seorang yang pernah melakukan kesalahan yang begitu besar di dalam sejarah Islam, yaitu Wahsy, sang pembunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah. Kita ketahui bahwa Hindun adalah seorang yang sangat dendam kepada Hamzah Asadullah, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin membalaskan kematian suaminya, dan dia mendapatkan kesempatan tersebut pada perang Uhud, di mana ia telah menyewa seorang budak yang memiliki keahlian tombak yang sangat mumpuni, sehingga singkat cerita, sang ahli tombak yang bernama Wahsy ini berhasil melemparkan tombaknya lalu membunuh sang Asadullah, sehingga syahidlah Hamzah, Sayyidina Hamzah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Diselang beberapa waktu yang lama, cahaya Islam, hidayah Allah Subhanahu wa taala merasuk ke dalam dada Wahsy, sang pembunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hamzah. Beliau ingin sekali memeluk agama Islam, dan beliau mengirim surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku ingin sekali masuk agama Islam, tetapi ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang dia turunkan menghalangiku untuk masuk ke dalam agama Islam, yaitu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Yaitu di dalam ayat ini ada 3 syarat kata beliau, yaitu orang-orang yang tidak menyekutukan Allah yang pertama. Yang kedua adalah orang yang tidak membunuh dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, dia tergolong orang yang berdosa kepada Allah. Namun aku, kata Wahsy, telah melakukan semuanya itu. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man taba wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat, lalu setelah dia bertobat dia melakukan amal-amal yang baik, maka amal-amal yang baiknya itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekannya, akan menghapuskan kejelekan-kejelekannya. Lalu ayat ini dikirimkan Rasulullah SAW kepada Wahsy. Lalu Wahsy berkirim surat lagi kepada Rasulullah SAW. Di dalam ayat ini ada syarat, yaitu melakukan amal saleh. Sedangkan aku tidak tahu apakah aku telah melakukan amal saleh, apakah aku telah bisa melakukan amal saleh. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak menghapuskan hanya dosa-dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah mengampuni dosa yang selain itu bagi orang yang Allah kehendaki. Lalu kata Wahsy, sungguh aku tidak akan pernah bisa, karena aku telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas, yang melampaui batas atas diri mereka, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan semua dosa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan kepada kita, sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu, seburuk apapun masa lalu kita, tetapi ketika kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seikhlasnya, setulus hati kita, maka tidak ada pintu yang tertutup daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jalan yang tertolak daripada diterimanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembalinya kita kepadanya. Ketahuilah wahai saudaraku muslimin, dimanapun anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada orang yang kembali kepadanya, melebihi seorang ibu yang ketika ada anaknya hilang dalam waktu yang lama, lalu tiba-tiba dia temukan anaknya. Betapa bahagianya seorang ibu dengan keadaan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada itu, ketika seorang hamba yang terlanjur melakukan begitu banyak kesalahan, terlanjur menjauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu datang hidayah Allah, lalu dia ingin kembali mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya, dengan taubat yang seikhlas-ikhlasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Tawwab, memiliki sifat at-tawwab, bukan hanya sekali menerima taubat, tapi berulang-ulang kali menerima taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala
Sekali kita bersalah, lalu kita minta ampun kepadanya, bertaubat kepadanya, melakukan kesalahan berikutnya, kita datang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepadanya. Lalu kita kembali lagi berdosa, menjauhi Allah. Lalu kita datang lagi kepada Allah dengan bertaubat kepadanya. Tidak putus kita daripada rahmat Allah, senantiasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah At-Tawwab, Allah Maha penerima taubat. Oleh karenanya, dimanapun kita, apapun keadaan pada kita pada saat ini atau di masa-masa yang telah lalu, seorang yang sangat keji pun kita, maka kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, man taba fala adnabalah. Barang siapa yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada lagi dosa-dosa baginya, dihapuskan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, wahai engkau yang peninggal salat, wahai engkau yang pelaku zina, wahai engkau yang pemakan haram, wahai engkau yang pemakan riba, wahai engkau yang melakukan begitu banyak dosa, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kepada Allah dengan dosa-dosamu, sebanyak apapun dosamu, maka sungguh rahmat Allah begitu banyak. Sebesar apapun dosamu, maka sungguh kasih sayang Allah begitu besar. Seluas apapun dosamu, maka kasih sayang Allah, rahmat Allah begitu luas. Tidak ada yang tertutup, kecuali matahari telah terbit dari arah barat, kecuali nafas telah berada di tenggorokan kita, barulah tertutup pintu taubat itu. Selama hayat masih dikandung badan, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memaafkan, mengampuni kita apabila kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Waktulah yang menghalangi kita untuk memperpanjang video ini. InsyaAllah akan ada sisi-sisi yang lain yang menerangkan bagaimana syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kesepakatan ulama. Mudah-mudahan video yang singkat ini menjadi penggugah hati kita, menjadi penggerak diri kita. Sekotor apapun kita akan dibersihkan yang maha suci. Seburuk apapun kita akan diperbaiki yang maha baik. Sebejat apapun kita akan dipeluk mesra oleh yang maha rahman, sang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.